Pengajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat azallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian kitab Adabul Mufrad. Kita masuk pada babun inna kulla ma'rufin shadaqah. Bab semua kebaikan itu, semua perkara yang ma'ruf itu adalah sedekah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Semua perbuatan ma'ruf itu adalah shadaqah. Kemudian an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qol, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli muslimin shadaqah. Setiap muslim itu wajib bersedekah. Qalu, sahabat bertanya, fa illam yajid, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia tidak memiliki sesuatu yang bisa dia sedekahkan? Qal, beliau mengatakan, fata'tamilu biyadaihi fayanfa'u nafsah wa yatasaddaqah. Hendaklah dia bekerja, hasilnya bermanfaat untuk dirinya dan sisanya dia sedekahkan. Qalu, sahabat kembali bertanya, fa illam yastati' aw lam yaf'al, kalau dia tidak sanggup bekerja atau dia tidak melakukannya, artinya tidak bekerja, dia tidak sanggup bekerja atau dia tidak bekerja, dua hal yang berbeda tentunya ya ikhwah. Bagaimana kalau dia tidak sanggup bekerja atau dia memang tak bekerja? Qal, beliau katakan, fatu'inu dzal hajati al-malhuf. Hendaklah dia menolong orang yang memiliki hajat yang yang urgen. Hendaklah dia menolong orang yang punya hajat, menolong orang yang sedang kesusahan. Qalu fa illam yaf'al, apabila dia tidak melakukannya. Qal fa ya'muru bil khair au ya'muru bil ma'ruf. Kalau dia tidak mau melakukannya, hendaklah dia menyuruh seseorang, orang lain untuk berbuat baik atau menyuruh pada berbuat ma'ruf. Qalu fa illam yaf'al, kalau itu pun tak dia lakukan. Qal, beliau mengatakan, fayumsik an syarri fa innahu lahu sadaqah. Dia jangan sampai mengganggu orang lain, jangan sampai dia menjahati orang lain,
dia tahan gangguannya, dia tahan keburukannya, jangan sampai dia tahan keburukannya tidak mengenai orang lain, fa innahu lahu shadaqah, sesungguhnya itu merupakan sedekah. Ikhwa azallahu wa iyyakum. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan ma'ruf itu sedekah. Apa yang dikatakan ma'ruf? Kita sering mendengar tugas dakwah itu yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini sering kita dengar. Amar itu bahasa Arab, ma'ruf bahasa Arab. Nahi bahasa Arab, mungkar juga bahasa Arab. Tapi dia sudah menjadi bahasa Indonesia. Dan orang-orang Indonesia ketika mendengar amar ma'ruf nahi mungkar, hampir seluruhnya memahami, tentunya muslim ya, hampir seluruhnya memahami, walaupun ketika ditanya definisinya mereka nggak paham juga. Ikhwah, ketika kita katakan amar ma'ruf, amar itu artinya menyuruh, ma'ruf, menyuruh perbuatan ma'ruf. Biasanya kita artikan apa ini ma'ruf? Menyuruh apa? Berbuat baik, ya. Padahal baik itu dalam bahasa Arab birun. Perbuatan baik, birun. Mengapa perbuatan baik ini menjadi ma'ruf? Ma'ruf itu dari kata-kata arafa, mengetahui, ma'ruf yang diketahui. Ma'ruf, ini orang ini ma'ruf ini. Ma'ruf itu artinya masyhur. Sudah banyak yang mengetahuinya, viral gitulah kira-kira. Orang ini orang yang ma'ruf, orang yang sudah dikenal, masyhur, itu ma'ruf. Dari arafa, ya'rifu ma'ruf. Yang mengetahui dan dia ma'ruf, diketahui oleh orang ramai. Taib. Kemudian ikhwah, sesuatu yang diketahui tiba-tiba maknanya menjadi perbuatan baik, amar ma'ruf, menyuruh berbuat baik. Begini ikhwah, para ulama memberikan definisi kenapa perbuatan baik itu dikatakan ma'ruf. Karena yaitu yang dikatakan ma'ruf adalah ismun jami'un likulli ma'urifa min ta'atillah wa taqarrabu ilaihi wal ihsanu ilan nas, yaitu semua ungkapan untuk setiap yang dikenal termasuk ketaatan. Yang dikenal termasuk ketaatan. Semua perkara yang dikenal termasuk ketaatan atau pendekatan diri kepada Allah dan perbuatan baik pada manusia itu dikatakan ma'ruf. Dikatakan ma'ruf. Semua, yaitu suatu ungkapan untuk sesuatu yang dikenal itu merupakan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah dan perbuatan baik, sikap baik terhadap manusia. Wa kullu ma nadaba ilai syara' wa naha anhu minal muhassinat wal muqabbihat wa huwa min sifatil ghalibah, yaitu semua yang diperintahkan oleh syariat dan dilarang oleh dan dilarang, apakah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, dan ini merupakan sifat yang secara umum perbuatan ma'ruf. Jadi intinya ikhwah, ya, dikatakan ma'ruf ada yang dikenal, yang diketahui dia merupakan ketaatan dan perbuatan baik. Yang dikenal dia merupakan ketaatan kepada Allah dan perbuatan baik kepada manusia. Itu dikatakan ma'ruf. Bagaimana cara mengenalnya? Yang mengenalkannya kepada kita adalah syariat. Ya, makanya ikhwah, perbuatan ma'ruf yang dikatakan perbuatan baik itu dikatakan ma'ruf, dia harus dikenal secara syar'i dengan artian standar. Dengan artian standar dia dikatakan ketaatan, standar dia dikatakan kebaikan adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Kalau tidak, dia tidak dikatakan ma'ruf. Ya, dia tidak dikatakan ma'ruf. Baik. Kemudian itulah asal usul kata kullu ma'rufin shadaqah. Setiap yang ma'ruf itu merupakan shadaqah. Setiap perbuatan
yang mentaati Allah dan yang pendekatan diri kepada Allah serta perbuatan baik dan sikap baik terhadap manusia, ma'ruf lah itu namanya. Ya, ma'ruf lah namanya. Kemudian ikhwah, bagaimana kalau perbuatan ma'ruf itu tidak ada dalam syariat? Tidak ada dalam syariat. Seperti misalnya sikap-sikap tertentu yang kembali kepada kebiasaan. Seperti misalnya sopan santun. Ya, di mana sopan santun ini tidak disebutkan detail dalam syariat. Seperti misalnya kita memanggil yang lebih tua dengan kata-kata abang. Memanggil yang lebih kecil kita panggil dengan adik. Nah, ini kan nggak ada sebutan dalam syariat. Tapi urfi ataupun kearifan lokal. Kearifan lokal bangsa Indonesia, dia termasuk perbuatan baik, sebuah sopan santun. Ya, sebuah sopan santun. Contoh lain ikhwah, ketika kita melihat sebuah majelis tersebut di mana duduknya di lantai, orang tua, sementara yang anak muda duduknya di seorsi, di kursi. Di dalam syariat kita ikhwah, ya tidak detail disebutkan. Tetapi dalam kearifan lokal kita akan dikatakan orang itu tidak sopan. Orang tua duduk di bawah, dia duduk di atas, nggak sopan. Demikian ikhwah. Itu namanya kembali kepada urfi, kembali kepada kebiasaan ataupun adat istiadat tempat. Selama dia tidak selama dia tidak ada larangan dari syariat, maka itu satu hal yang tidak masalah. Tapi kalau sampai dia terlarang oleh syariat, maka itu tidak lagi dikatakan ma'ruf, bahkan itu dikatakan mungkar, walaupun orang-orang mengatakan itu sebuah perbuatan baik. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Taib. Kemudian qala Ibnu Abi Jamrah, dikatakan yutlaqu ismul ma'ruf ala ma urifa bi adillati syar'i. Innahu min a'malil bir sawa'un jarad bil adah amla. Nah, ini Ibnu Abi Jamrah ini lebih detail dia. Yang dikatakan ma'ruf adalah semua yang dikenal melalui syariat bahwasanya itu merupakan perbuatan baik, baik yang biasa terjadi, yang sudah berlaku sebagai adat istiadat ataupun tidak. Di sini lebih jelas dia katakan bahwasanya yang dikatakan baik itu ma'ruf itulah ma'ruf yang baik dalam penilaian syariat. Tidak dikembalikan kepada akal manusia. Tapi memang nanti di sini kendalanya, bagaimana kalau yang nggak disebutkan dalam syariat? Demikian ikhwah. Bagaimana kalau tidak disebutkan dalam syariat? Kalau mengenai yang tidak disebutkan dalam syariat seperti adat istiadat, selama dia tidak melanggar syariat dan itu sebagai sopan santun, maka dia dikatakan ma'ruf. Contoh lain misalnya, kalau di bahasa Jawa itu mereka punya tingkatan-tingkatan bahasa kan? Bahasa yang paling halus apa namanya? Kromo, bukan kromo. Yang paling halus. Kalau yang biasa mereka kan aku. Kalau yang halusnya kulo, nah gitu-gitu. Iya kan? Kulo sanastian Jawi. Nah itu misalnya gitu ikhwah. Itu pakai kulo, bukan aku. Kalau kamu, bahasa Jawa apa? Kue, tak sembelih. Kue kan, bahasa kasar kue. Kalau bahasa halusnya panjenengan, harus pakai gini nih, panjenengan, gitu kira-kira. Demikian ikhwah. Itu kan bahasa ada tingkatan-tingkatannya, ya. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini, ya, selama dia tidak, dari intinya begini, kalau syariat mengatakan itu merupakan perbuatan baik, maka baiklah dia. Baik orang-orang mengatakan itu tidak baik, maupun setuju bahwa itu kebaikan.
Karena ada juga ikhwah kebaikan itu dianggap nggak baik oleh masyarakat. Apa contohnya? Sebuah kebaikan dalam syariat kita dianggap tak baik dalam masyarakat. Apa contohnya? Ada kira-kira? Masyarakat kita menganggap nggak baik, tapi syariat mengatakan baik. Apa ya contohnya ya? Atau kalau kebalikannya gimana? Adat itu, kebiasaan itu dianggap masyarakat baik, tapi syariat mengatakan tak baik. Apa itu kalau dibalik? Contohnya. Sungkem. Sungkem masih dipertanyakan karena itu cium lutut, bukan sujud. Antum pernah nengok orang cium kaki ibu? Ya kan, dicium kaki ibunya. Posisinya bagaimana itu? Sujud. Sujud. Ya. Di beberapa daerah mencium kaki ibu yang apakah sedang duduk, intinya kaki ibunya nggak naik ke atas gitu. Kan cium kaki juga namanya. Kalau si ibu naikkan kakinya ke atas kan cium juga namanya. Ini kakinya tetap di lantai. Dengan demikian si anak harus dalam posisi sujud. Di sebagian daerah dengan mencium kaki ibu dianggap sebuah bakti, penghormatan. Tapi dalam syariat kita tidak boleh. Lau kuntu amiron ayyas juda ahadun li ahadin la amartu imra'atan antas juda li zaujiha. Seandainya aku dibolehkan untuk menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya akan aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Seandainya boleh, berarti kan tidak boleh. Demikian ikhwah, ya, berarti tidak boleh. Kalau sebaliknya gimana? Syariat mengatakan baik, tapi masyarakat kita mengatakan tak baik. Hah? Orang. Oh iya. Ya, ikhwah, bersalaman ya. Bersalaman dengan istri paman. Kalau paman kita mahram enggak? Kalau antum perempuan mahram bagi paman antum. Mahram. Istrinya? Nah, istrinya enggak. Ya, istrinya tidak. Kan sering kita itu kalau datang ke rumah paman kita salamin, kita jabat tangannya, tapi istrinya enggak. Ini kan dianggap satu hal yang tak sopan kan? Apalagi kita itu dari kecil sudah dengan paman. Istrinya juga yang mungkin gendongin kita, sudah besar nggak mau salaman. Demikian. Itu diantaranya, ya, diantaranya. Ada lagi yang lain, lebih memasyarakat dia. Hah? Upah-upah. Ya syariat mengatakan tidak boleh masalah itu. Apakah dia upah-upah ataukah apalagi tepung tawar? Kalau Aceh apa namakannya? Pesejuk, ya pesejuk. Ini memang asalnya tidak dari kaum muslimin asalnya. Hanya memang kaum muslimin memodifikasi dengan ya doa-doa. Asalnya tidak dari kaum muslimin sebenarnya. Kalau dia marhaban itu kan pakai ini, ada daun sedingin gitu kan, dicelupkan air lalu ditepuk-tepuk begitu, pakai lengkuas, bukan lengkuas, kapur digitukan, dicolek gitu kan ke tangan. Itu salah satu upah-upah. Demikian ikhwah. Ya seperti mulak tunde itu badan gitulah untuk mengembalikan semangat dan seterusnya. Itu nggak termasuk lah itu. Karena yang saya maksud Islam menganggap baik, tapi masyarakat kita nggak baik. Secara adat. Agak susah ya carinya. Oke, itu dia. Habis makan kita jilat tangan. Itu dia. Satu lagi, ngutip makanan yang jatuh. Ini makan. Itu orang-orang akan melihat, waduh ini. Kemudian kan Rasulullah pernah mengatakan, idza akala ahadukum fala yatamassah yadahu bil mindil hatta yal'aqwa aw yul'iqha. Apabila salah seorang kalian selesai makan, janganlah dia lap tangannya dengan mindil
dengan tisu ataupun serbet, hatta yal'aquha aw yul'iquha, sampai dia jilat atau dia jilatkan ke orang lain. Nah, ini perkara ikhwah, kalau makan antar ikhwan-ikhwan ya oke lah. Tapi kalau antum sebagai pegawai, kemudian depan antum para direktur-direktur misalnya, habis makan, itu saya kira orang, apa ini jilat-jilat tangan? Kemudian piringnya kan harus bersih, ya kan? Piringnya harus bersih. Jadi antum habis makan, gitu. Jadi orang akan menganggap ini aneh ini orang. Kemudian lagi makan apel lah kita katakan, jatuh misalnya, kita ambil, ya kita bersihkan, kita makan. Itu juga satu hal yang yang masih kurang baik. Tapi di kalangan tertentu, kalangan kita ini jatuh apel kita, kalau nggak kita ambil, orang yang ambil masalahnya. Jadi mungkin kita aja yang ngambil. Kalau di kalangan tertentu nggak diambil dengan mereka. Padahal dalam syariat kita, idza saqata luqmatu ahadikum falyakhudhu wal yumit anhul adza wa la yada'hu lisyaitan. Apabila makanan kalian jatuh, ambil, bersihkan. Dah bersihkan, maksudnya makan. Wa la yada'hu lisyaitan, jangan dia biarkan untuk syaitan. Demikian ikhwah. Atau antum minum teh manis panas, masuk lalat, celup, buang, minum, gitu. Nampak, berdua pula lalat hijau masuk misalnya, berdua. Nah, Rasulullah mengatakan, idza waqa'a dzubab fi syirabi ahadikum falyaghmisu summa yanza'u fa inna fi ihda janahi adda wa fil ukhra syifa. Apabila ada lalat masuk ke minuman kalian, maka celup dia kemudian buang. Kenapa demikian? Karena di salah satu sayapnya itu ada racun dan salah satu lagi ada penawarnya. Ingat, hanya dicelup, bukan dicelup kemudian diremas, enggak pakai remas. Ingat ya, enggak pakai remas, cuma dicelup, buang. Demikian ikhwah. Mungkin orang, masa sih minum udah sudah dicelup. Yang kalau dia nginggep kemudian dibuang langsung mesti mendingan. Ini celup, nampak dia kecelup. Nah, gitulah kira-kira. Demikian ikhwah. Mungkin orang menganggap ini jorok kan gitu ya. Jorok. Demikian ikhwah. Ya itu diantaranya. Makanya ikhwah sekali lagi bahwasanya yang dikatakan ma'ruf itu adalah ma'ruf kebaikan jika standarisasinya adalah syariat. Atau kembali kepada adat jika tidak bertentangan dengan syariat. Maka ma'ruf lah namanya. Semua kebaikan itu dikatakan ma'ruf dan itu adalah sedekah. Ya, dan itu adalah sedekah. Itu yang disebutkan dengan tegas oleh Ibnu Abi Jamroh rahimahullah. Kemudian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh menganggap remeh sekecil apapun perbuatan baik atau perbuatan ma'ruf. Rasulullah juga pernah mengatakan, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Janganlah kalian menganggap remeh sekecil apapun yang namanya perbuatan ma'ruf. Kemudian ikhwah, hadis yang kedua yang kita baca tadi, ketika Rasulullah mengatakan, ala kulli muslimin shadaqah, setiap muslim itu wajib bersedekah. Ya, setiap muslim itu wajib bersedekah. Ikhwah, pada dasarnya makna daripada sedekah ini adalah kita mengeluarkan sejumlah harta tapi tidak wajib. Itu merupakan definisi asal kalimat sedekah. Tapi sering juga dipakai, ada juga sedekah itu dipakai untuk zakat. Seperti innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, sesungguhnya dan seterusnya. Sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang fakir, untuk orang miskin, untuk orang-orang amil zakat, untuk orang-orang yang terhutang. Itu yang dimaksud adalah zakat, ya. Sedekah di situ maksudnya zakat. Demikian juga mahar. Mahar juga dikatakan sedekah. Mahar juga dikatakan sedekah, tapi ini sedekahnya sedekah wajib. Demikian ikhwah, ya. Kemudian selanjutnya ikhwah, fa illam yajid, kalau dia nggak punya uang untuk dia sedekahkan, jadi bagaimana?
faya'tamilu biyadaihi wa yantafi'u nafsahu wa yatasaddaqu. Hendaklah dia bekerja dengan tangannya. Artinya apa ikhwah? Artinya bahwa kita itu seorang muslim memang diperintahkan untuk berkegiatan oleh syariat kita. Bekerja, tidak hanya berdiam diri, harus bergerak, harus punya prestasi, harus punya hasil apa yang kita kerjakan yang bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Jangan hanya berpangku tangan yang tidak bermanfaat untuk dunia apalagi akhirat, itu tidak dibenarkan dalam syariat. Seperti yang pernah kita pelajari 15 nasihat untuk anak-anak muda. Di situ semua menyebutkan bahwasanya hendaklah dia bekerja. Demikian ikhwah. Apa Anda tidak ingin melihat bersedekah seperti orang-orang yang bersedekah? Itu ikhwah. Enggak ingin Anda bersedekah. Jadi gimana? Ya bekerja. Bekerja Anda gunakan untuk diri Anda, kemudian sisanya sedekahkan. Karena kewajiban pertama kan untuk diri sendiri. Atau kalau dia sudah berkeluarga, maka dia juga untuk keluarganya yang pertama. Dan itu pahala yang terbesar. Dari hadis dari Ka'ab bin Ujrah, ketika marra Rasulullah birojulin, seorang Rasulullah melihat seorang melintasi Rasulullah SAW. Kemudian faro'a minhu nasyautahu. Beliau melihat bagaimana semangatnya orang-orang ini bekerja. Lantas para sahabat mengatakan, laukana fisabilillah, seandainya semangat ini dia gunakan untuk jihad perang fisabilillah. Lantas beliau mengatakan, in kana kharaja yas'a ala abawaihi kabiraini fahuwa fisabilillah. Kalau dia bekerja keluar rumah untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua, maka itu fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a li auladi sighar, kalau dia keluar rumah untuk menafkahi anak-anak yang masih kecil, fa huwa fisabilillah. Wa in kharaja liyas'a ala nafsihi li'iffaha, kalau dia keluar rumah untuk menafkahi dirinya agar tidak meminta-minta, fa huwa fisabilillah. Wa in kharaja yas'a tafakhuran, apabila dia kerja keluar rumah untuk berbangga-bangga, fa huwa fisabilis syaitan, maka itu berarti jalan syaitan. Demikian ikhwah. Itu menunjukkan bahwasanya ya seorang itu ya harus bekerja. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila sudah selesai salat Jumat maka fantashiru, bertebar kalian. Fantashiru, bertebar. Ngapain bertebar? Wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya. Ya. Jadi kalau kamu tidak ada yang bisa kamu sedekahkan, kamu bekerja. Upayakan ada yang bisa disedekahkan. Ya dengan bekerja. Hanya dengan berpangku tangan nggak akan dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Memang rezeki tersebut sudah Allah tetapkan. Tapi ketetapan itu harus didapatkan dengan cara bekerja. Demikian ikhwah. Dengan berpangku tangan tidak akan ada rezeki yang datang. Ya walaupun sesuatu yang tiba-tiba datang orang ngasih misalnya, tapi itu tidak dalam perhitungan dalam syariat kita. Kalau Anda mau rezeki harus bekerja. Kalau Anda ingin rumah Anda aman dari maling, buat pagar, kunci. Demikian ikhwah. Itu yang disyariatkan. Baru setelah itu tawakal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu bekerja dengan tanganmu, ya, ini menunjukkan bahwasanya sangat dianjurkan itu bekerja. Bekerja dengan hasil tangan. Fa illam tastati' fa illam yastati' aw lam yaf'al. Kalau dia enggak sanggup, kerja enggak sanggup atau dia enggak bekerja, maka fayu'inu dzal hajatil malhuf. Hendaklah dia membantu orang yang kesusahan. Karena membantu orang yang kesusahan kan tidak harus pakai duit. Ya. Misalnya ini kita melihat ada orang yang sulit nyebrang misalnya. Kita nyebrangkan. Nah, itu kan satu hal nggak pakai duit. Apalagi misalnya kita lihat ada kok kesulitan untuk ngangkat barangnya, kita bantu ngangkat barangnya, itu juga sedekah.
Apalagi misalnya, termasuk juga ikhwah ketika seorang bertanya alamat. Bang, ini di mana alamatnya? Oh sana Pak, saya antar ya. Oh, itu bagus lagi. Ya. Walaupun sekarang kan orang udah jarang nanya alamat kan. Sekarang sudah jarang. Semenjak ada Google Map itu udah jarang orang nanya alamat. Tapi kalau dulu Masya Allah, saya pernah nyari suatu tempat di daerah Aksara sana, ke tukang beca. Bang ini anak, sana. Pergilah saya, kan nampak aja, sana. Bukan begitu, sana. Begitu. Apa namanya, garis ke atas gitu. Kesana saya. Sampai di sana, bang ini mana dong? Sana gitu. Yang sana nunjuk ke sana, nunjuk ke sana. Macam nggak mau ngasih alamat gitu. Artinya, nek beca aku gitu maksudnya. Jadi ikhwah, ya begitu. Ya kalau kita nggak mau nunjukkan, jangan nyesatkan orang itu loh maksudnya. Demikian ikhwah. Panas-panas lagi waktu itu. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, begitulah dia. Ya, menunjukkan alamat, apalagi sampai diantar. Kita nggak punya duit. Demikian, kita nggak punya duit. Ya kita antarkan. Kalau hanya sekedar belok 2 kali belok, kita antarkan dia. Ini bang tempatnya, insya Allah kan. Itu juga sedekah ikhwah. Ya, itu juga sedekah. Baik, kamu bantu orang yang berkebutuhan, yang sedang kesusahan. Apalagi misalnya, dia seorang jomblo, sudah 40 tahun belum dapat jodoh. Dia kepingin nikah, tapi kok bingung dia mau mulai dari mana. Ada nggak yang begini? Banyak. Dia bingung mau mulai dari mana. Walaupun kita selalu katakan, hubungi dealer-dealer terdekat di kota Anda, dia kata, yang mana dealernya itu di mana? Masih nyari-nyari dealernya yang mana? Demikian ikhwah. Ada nggak yang baca tadi pagi ada status dari HSI? Yaitu proyek perjodohan. Akhwatnya mendaftar 450 sekian, ikhwannya 94 atau 93. Itu ikhwah. Dan ini sama, dulu kita buka juga. Kita dulu buka apa namanya? Samara namanya. Kita buat Samara, judulnya Samara. Silakan yang mendaftar, yang mencari jodoh daftar. Akhwat yang mendaftar 150, ikhwannya 7. Gitulah ikhwah. Ya gimana? Ya banyak ikhwan yang belum siap. Kalau akhwat siap-siap aja. Insya Allah siap-siap aja mereka. Demikian ikhwah. Itulah dia. Ya. Membantu dia mencarikan. Walaupun kadang-kadang nggak cocok. Carikan ini, tengok, kurang Ustadz, kurang mancung. Oke, cari yang lain. Ini gimana? Aduh, kurang putih. Macam lah ikhwah, ya. Ini kurang pinter. Rasa dalam hati, kok ngaca kenapa sih gitu? Tapi kan kita nggak boleh begitu. Kita kan nggak boleh begitu kan sebenarnya. Harus sabar. Bukan kayak gitulah. Tapi kan harus sabar, membantu orang demikian. Ya dalam hati kita kata, ya belum jodoh, gitu, belum jodoh, gimana lagi? Kan itu untuk pasangan hidup, bukan untuk seminggu 2 minggu. Wajarlah dia pilih-pilih. Jadi ikhwah, kalau dikatakan, kadang-kadang kan memang si mak comblang ini agak kesel dia. Kamu kok pilih-pilih? Loh, pilihan hidup, teman hidup masa nggak pilih-pilih? Tapi ya jengkel memang kita dibuatnya. Itu ikhwah, ya harus banyak sabar, demikian ikhwah. Para ikhwan kadang-kadang asik nazor aja nggak ada yang jadi. Asik nazor aja. Sampai akhwat menandain itu Abu Nazor katanya. Abu Nazor. Tapi begitulah ikhwah. Itu juga termasuk yang menolong. Itu termasuk sedekah. Masya Allah ini malah bagus ikhwah. Kalau seandainya mereka dapat jodoh pas kemudian rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah misalnya. Ya antum sebagai penengah waktu itu yang menemukan ya otomatis juga akan dapat pahalanya. Antum penyebab mereka bertemu. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini jangan sampai hilang semangat gara-gara kalau ditemukan kemudian nggak jadi. Ya mana tahu belum rezeki kita. Tapi ketika itu jadi rezeki kita, Masya Allah. Ya, pahalanya ngalir itu. Demikian ikhwah. Jadi antum harus semangat ketika dicari, bang tolong carikan jodoh saya. Semangat harusnya. Semangat. Ya. Jangan tengok orangnya. Gak bakat ini, gak ada yang mau ini. Kita gak tahu ya jodoh orang. Baik, selanjutnya.
Fa illam yaf'al, kalau ternyata enggak juga dia lakukan, qala fa ya'mur bil khair wa ya'mur bil ma'ruf. Hendaklah dia menyuruh orang berbuat baik. Ya. Dalam hadis yang lain, al-amru bil ma'ruf wa nahy munkar shadaqah, kata Rasulullah. Amar ma'ruf nahi munkar itu juga sebuah sedekah. Fa illam yaf'al, kalau enggak juga, fal yumsik an syarr. Fa innahu sedekah. Kalau seandainya juga enggak, itu juga enggak. Minimal jangan sampai kejahatan kita itu menimpa orang. Kita tahan kejahatan kita. Di diri kita ini kan ada kejahatan, ikhwah. Kan sering kita dengar sang dibacakan oleh seorang ustaz, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita itu punya keburukan-keburukan. Terkadang keburukan itu menimpa diri kita sendiri, terkadang juga menimpa orang lain. Keburukan kita itu merugikan orang lain. Jadi bagaimana? Tahan keburukan kita itu jangan sampai merugikan orang lain. Jangan sampai keburukan itu objeknya orang lain. Jadi tahan, bersabar. Demikian ikhwah. Makanya para ulama itu hanya menyimpulkan yang dikatakan husnul khuluq, akhlak mulia itu hanya 3. Satu apa? Badlun nada, berupaya untuk berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, kafful adha, menahan diri jangan sampai mengganggu orang lain. Yang ketiga, yaitu wa antalqa akhaka biwajhin talq. Kamu bertemu dengan saudaramu dengan memberikan wajah, menunjukkan wajah yang ceria. Itu inti daripada husnul khuluq. Yang pertama tadi apa? Badlun nada, artinya memberikan, berupaya memberikan sebanyak-banyak kebaikan. Yang kedua, kaful adza, jangan sampai kita menjahati orang lain. Tahan diri kita, jangan berbuat buruk. Yang ketiga yaitu kalau bertemu dengan orang hendaklah upayakan dengan wajah yang ceria. Karena kita pun pasti senang kalau ketemu dengan teman itu wajahnya ceria, wajahnya senang. Ketimbang kalau kita ketemu wajahnya merengut, kita nggak tahu itu apa masalah dia. Itu ikhwah azallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Selanjutnya kalau kita hadis berikutnya an Abi Dzarrin qala, dia berkata, qila ya Rasulullah dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya itu sudah pergi membawa banyak pahalanya. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, mereka salat sebagaimana kami salat, dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bisa bersedekah, kami enggak. Qala, kata Rasulullah, alaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Loh, kan Allah telah menetapkan untuk kalian ada yang bisa kalian jadikan untuk sebagai sedekah. Apa itu? Inna likulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap kali tasbih itu sedekah. Wa tahmidatin sedekah. Setiap kali mengucapkan alhamdulillah itu sedekah. Wa fi bid'i ahadikum sedekah. Pada kemaluan kalian itu ada sedekah. Qila fi syahwati sedekah. Ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dia menyalurkan syahwat itu sedekah? Qala, beliau katakan, law wudi'a fil haram alaysa kana alaihi wizrun. Loh, seandainya dia lakukan itu pada yang diharamkan, bukankah dia mendapat dosa? Fakadzalika in wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikian juga apabila dia lakukan itu dengan yang halal, maka dia dapat pahala. Jadi di sini ikhwah, banyak kunci-kunci kebaikan yang itu merupakan sedekah. Semua kebaikan itu sedekah, ikhwah. Semua kebaikan sedekah. Misalnya antum lagi duduk, ternyata ada secari kertas di karpet masjid misalnya, antum ambil, antum masukkan ke kantong. Itu juga sedekah. Semua kebaikan itu sedekah, enggak ada yang tidak sedekah. Demikian ikhwah. Artinya ketika kita merasa bukan orang-orang yang memiliki harta lebih, maka kita bisa lomba mereka dengan kebaikan-kebaikan tadi itu. Ya. Antum jalan nih di halaman masjid, nampak paku misalnya. Kita lagi kerja kan, nampak paku. Antum berpikir, ini kalau saya biarkan nancep di ban kawan kita, bocor. Antum ambil, antum buang. Itu sedekah. Demikian ikhwah. Kan ada juga orang lihat itu. Ini di-scan dia, ada paku. Ambil gak ya? Yang penting bukan sepeda motorku. Ada yang begitu ikhwah, nggak peduli dia. Demikian. Jadi memang perlu inisiatif ikhwah. Perlu inisiatif. Ya. Misalnya nih,
antum masuk ke masjid, itu kan ada apa namanya? Ada sendal-sendal. Kira-kira ketika kita mau masuk, kita pijak-pijak nggak sendal orang itu? Kira-kira gimana? Apa yang terfikir kita ketika kita masuk sementara di depan pintu itu sendal semua? Apa yang kita pikirkan? Kita mau letakkan sendal nih. Kalau antum pijak-pijak semua itu sendal, yang penting sendalku tidak terpijak. Demikian, berarti itu nggak ada sedekahnya. Demikian. Sebagaimana antum tak suka sendal antum dipijak, maka mereka juga tak suka sendalnya dipijak. Ada antum buat pengumuman, barang siapa mau pijak sendal saya nggak apa-apa gitu deh. Kan enggak. Kita tahunya nanti ketika ada bekas tapak kaki di situ di sendal kita. Tapak kaki, mak, betapa dia. Nah itu ikhwah baru dipijak gitu ikhwah. Ya itu artinya kita berusaha juga tak menyakiti. Itu kan artinya menahan diri jangan menyakiti orang, termasuk mijain sendal. Itu ikhwah, ya. Kecuali kalau mijaknya tidak dengan sendal, dengan kaki ceker gitu kan misalnya, ya itu kan tidak mengotori. Tapi kalau dengan sendal juga kita pijak, pasti ikhwah. Apalagi dia sepatu. Tadinya gembung masuk. Begitu pulang udah lepes dia. Siapalah mijak sepatu ini? Begitu ikhwah. Atau apa sepatu kulit di situ kan bebekas tapak-tapak itu dia. Bergaris-garis, setengahnya bergaris dia tapak-tapak begitu, setengah lagi enggak. Demikian. Pasti kita enggak senang. Maka itu juga termasuk apa namanya? Yaitu wakaful adza, termasuk menahan diri jangan sampai menyakiti orang. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Jadi itu semua sedekah ikhwah. Itu semua sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya berupa uang, tapi semua kebaikan-kebaikan juga sedekah. Baik. Tasbih sedekah. Tapi misalnya seperti masjid kita ini kan butuh duit. Ya kan? Untuk membangunnya. Panitia nggak nerima antum, Ustadz saya mau sedekah. Oke, silakan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu sepertinya untuk bangun nggak bisa pakai sedekah yang itu. Itu ya. Nggak bisa pakai sedekah yang itu. Kita perlu sedekah yang halus-halus, yang merah-merah ya. Demikian yang halus-halus. Itu ikhwah, ya. Jadi itulah dia. Kemudian dari ini juga menyebutkan bahwasanya menunjukkan bahwa dahulu itu para sahabat mereka itu berlomba untuk kebaikan dan mereka tidak iri dengan orang kaya dikarenakan hartanya, tapi irinya dikarenakan apa namanya iri ya, dibilang iri, kepingin seperti itu ya. Kalau dalam bahasa ghibtoh namanya, dia kepingin seperti itu tapi dia nggak punya. Demikian. Dia nggak iri kalau dia punya unta yang bagus, rumah yang mewah, nggak iri mereka kalau itu. Tapi ketika dia gunakan, rumahnya lebar, dibuat untuk ngaji. Uangnya banyak, dia sumbangkan untuk masjid, untuk menolong orang-orang miskin. Itu yang membuat mereka iri. Artinya dunia yang mereka dapati, mereka gunakan untuk mendapatkan akhirat. Itu yang membuat mereka iri, karena mereka nggak bisa. Demikian ikhwah. Itulah makanya mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adzahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, ini orang-orang kaya ini telah pergi membawa banyak pahala, ini kami gimana ini? Lantas Rasulullah berikan jalan keluarnya. Alaisa qad ja'alallahu ma tasaddaquna bihi, dan kan ada cara lain untuk bersedekah. Disebutkan likulli tahmidatin shadaqah wa bikulli tasbihatin shadaqah, setiap kali ucapan subhanallah sedekah, ucapan alhamdulillah sedekah, babikul takbir sedekah, dan setiap kali takbir sedekah, wal amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar sedekah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Itu ada dalam riwayat yang lain tapi enggak ada di sini. Kemudian wa fi bid'i ahadikum sedekah, pada kemaluan kalian juga sedekah. Sahabat bertanya, ayati ahaduna syahwatahu kana lahu ajrun? Loh, apabila salah seorang kami mendatangi istrinya, lantas dia dapat pahala? Lantas Rasulullah SAW menyebutkan, bagaimana kalau seandainya wadha'a fil haram akana alaihi wizrun? Loh, kalau seandainya dia lakukan di tempat yang haram, bukankah dia berdosa? Ini salah satu uslub Rasulullah SAW. Beliau tidak sebutkan jawabannya. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu kana lahu ajrun? Ketika salah seorang kami mendatangi istrinya, apakah dia ada pahala?
Gimana kalau dia ada pahala? Gimana? Dia kan sedang melampiaskan hawa nafsunya. Apakah dia dapat pahala? Rasulullah nggak jawab. Rasulullah hanya bertanya balik. Bertanya balik tanpa menjawab. Langsung Rasulullah bertanya balik. Terus kalau dia lakukan itu dengan wanita yang haram, bukankah dia dapat dosa? Iya. Oh gitu. Berarti sudah tahulah jawabannya. Kalau dia lakukan dengan wanita yang haram, berarti kalau dia lakukan dengan wanita yang halal, pahala. Kalau dia lakukan dengan wanita yang haram dia dapat dosa, berarti kalau dia lakukan dengan wanita yang halal berarti dia dapat pahala. Demikian ikhwah. Itu salah satu uslub. Sebenarnya bisa aja kan Rasulullah, iya dapat pahala, selesai ceritanya kan. Tapi beliau ingin menegaskan kenapa ini dapat pahala. Karena kalau seperti ini dia dapat dosa. Itu ikhwah. Banyak tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentransfer ilmunya kepada para sahabat. Ini salah satu caranya. Ya, beliau bertanya balik. Jawaban dari pertanyaan itulah jawaban dari si penanya. Demikian ikhwah, azza-Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Cukup lah ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Masih 5:30. Ya nggak apa-apa lah. Sore ini seperti mati gaya saya. Apa yang mau disampaikan? Silakan kita pertanyaan, jawab yuk, silakan. Fadhal, ikhwah. Ada yang bertanya, silakan. Boleh melalui 0813 600 661. Ikhwah, kalau bertanya itu jangan panjang kali. Iya, jangan terlalu panjang. Singkat-singkat aja. Nah, bagaimana kita mengatasi setelah menikah ini jadi berkurang konsekuensi ngaji kita, frekuensi ngaji kita. Padahal sebelumnya kemana saja kita tempuh. Ikhwah, rahimani Allah, perhatikan ikhwah. Hanzalah suatu hari ketemu dengan Abu Bakar. Apa kata Hanzalah? Nafaqah Hanzalah ya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, munafik memang Hanzalah ini. Maksudnya dirinya sendiri. Ini yang ngomong nih Hanzalah. Nafaqah Hanzalah ya Abu Bakar. Ternyata Hanzalahnya orang munafik. Abu Bakar bertanya, loh kok bisa? Apa kata Hanzalah? Apabila idalakaina Rasulullah SAW, apabila kita bertemu dengan Rasulullah SAW, fadzakarana anil jannati wan nar. Kemudian dia menyebutkan kepada kita tentang surga dan neraka. Ka'annana ra'yal ain. Seolah-olah kita melihat langsung surga dan neraka itu. Udah? Maka kondisi kita pada waktu itu Masya Allah takwa yang tinggi. Falamma asafna ahlana. Tapi ketika kita pulang, lantas kita bertemu dengan anak-anak, dengan keluarga, wadayyatina, dan kerjaan-kerjaan kita, nasina, kita pun lupa. Artinya ada perbedaan kondisi ketika bertemu dengan Rasulullah dengan ketika pulang ke rumah. Ini kok ada pertemuan seperti orang munafik. Orang munafik ini kan beda. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Apabila dia bertemu dengan orang-orang beriman dia katakan kami beriman. Apabila mereka bertemu dengan setan-setan mereka katakan kami itu bersama kalian. Innama nahnu mustahziun. Kami itu hanyalah sedang mengolok-olok mereka. Orang-orang beriman diolok-oloknya. Jadi Hanzalah mengatakan, ini kok begini ya? Ketemu Rasulullah Masya Allah kita soleh luar biasa. Tapi ketika kita balik ke rumah berbalik. Kata Abu Bakar, iya saya juga begitu. Udah gini aja, kita pergi ke rumah Rasulullah, kita tanya, kenapa seperti ini? Apakah ini termasuk munafik? Kata Rasulullah SAW setelah mendengar, apabila kondisi kalian ketika bersamaku itu tetap seperti itu, lasafahtumul malaikati futuruqikum wa furushikum. Niscaya malaikat-malaikat pun akan nyalami kalian, memberikan selamat di jalan-jalan kalian, bahkan di tempat-tempat tidur kalian. Kalau seandainya begitu, artinya malaikat pun tidak, malaikat akan memberikan selamat, karena manusia seperti itu tidak ada. Tapi walakin saatan. Tapi hendaklah
ada saatnya, ada saatnya. Demikian ikhwah. Ada saatnya ngaji, ada saatnya dengan keluarga, demikian. Jadi bagi waktunya, ya, bagi waktunya. Itu yang seharusnya. Ya. Kalau ketika antum masih jomblo, belum menikah, mungkin setiap hari bisa kajian misalnya. Tapi ketika dia sudah menikah, ada kegiatan baru kan? Ada kegiatan baru dengan keluarga, apalagi bertambah anak, mungkin harus ngajar anak lagi. Jadi yang seperti ini ikhwah, satu hal yang memang dimaklumi. Tapi harus tetap saatan. Atur jadwal antum, ritme hidup antum beratur. Hari ini saya ngaji. Misalnya saya ngaji biasa tiap malam ngaji misalnya. Karena tiap malam ada jadwal pengajian. Antum pilih misalnya mana yang antum suka, tertarik dan continue, pilih 2 atau 1. Tapi terus tetap konsekuen di situ. Kajian-kajian yang pakai kitab. Catat, kalau bisa dihafal. Gak usah banyak-banyak, 2 seminggu udah oke. Udah, tapi dihafal, dicatat, serius. Udah. Nanti ada lagi, mungkin antum harus dengan keluarga, itu ikhwah. Saatan. Memang begitu harusnya hidup. Ya. Berkurang kajian enggak apa-apa, tapi jangan enggak ngaji. Jangan tidak ngaji. Dan jangan sampai istri antum yang baru antum nikah itu melarang antum ngaji. Abang mengaji aja, misalnya begitu. Loh, jadi gimana kalau ngaji? Kan kemarin sudah ngaji, ya hari ini ngaji lagi bang, Dek, besok ngaji lagi. Kita terus ngaji terus Dek. Jadi awak ini jadi apa di sini bang? Ya, jadi ada saatnya ikhwah ya. Saatnya ngaji, saatnya enggak ngaji ada. Saatan diatur. Ya. Ketika Abu Darda radhiyallahu anhu bertemu dengan Salman Al-Farsi, waktu itu Salman Al-Farsi nginap di rumahnya Abu Darda. Dan Salman Al-Farsi itu sudah mendapatkan info dari Ummu Darda. Ummu Darda ini tidak seperti wanita-wanita yang lain. Ummu Darda ini tidak ada lagi pakai dandan, ya lusuh begitulah. Kata Salman Al-Farsi, ya Ummu Darda, mali araki mutabadzila. Kamu itu kenapa kok seperti ini, kusut? Kata Ummu Darda, temanmu Abu Darda enggak butuh dunia lagi. Tak lama kemudian datanglah Abu Darda, kemudian dijamu oleh Abu Darda, kemudian dipersilahkan makan, tapi Abu Dardanya enggak makan. Kenapa? Karena dia puasa. Kata Salman Al-Farsi, aku tidak mau makan sampai engkau makan, karena dia puasa sunnah, puasa wajib. Akhirnya Abu Darda membuka puasanya, batalkan puasanya. Dah, ketika malam hari, Abu Darda setelah sholat isya langsung bangun untuk sholat. Kata Salman Al-Farsi, enggak sekarang waktunya, kamu tidur. Tengah malam bangun lagi dia, enggak sekarang. Sepertiga malam terakhir barulah dibangunkan dan mereka sholat. Udah. Kemudian setelah itu kata Salman Al-Farsi, ya Abu Darda, inna li'ainaika 'alaikal haq. Sesungguhnya matamu itu punya hak, karena Abu Darda itu sholat 1 malam suntuk. Abu Darda sholat 1 malam suntuk. Inna li'ainaika 'alaikal haq. Sesungguhnya matamu itu punya hak. Wa inna li jasadika 'alaikal haq. Sesungguhnya jasadmu itu punya hak. Wa inna li ahlika 'alaikal haq. Sesungguhnya keluargamu juga punya hak terhadap dirimu. Fa'ati kulla haqqin haqqah. Maka berikanlah masing-masing hak itu kepada yang berhak menerimanya. Itu ikhwah. Abu Darda mendengar ini, dia belum tenang hatinya. Apabila memang seperti itu? Lantas dia bertanya kepada Rasulullah SAW apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farsi, dan Rasulullah mengiyakannya. Demikian ikhwah. Jadi kalaupun antum setelah menikah tidak bisa rajin ngaji sebagaimana masih sendirian, maka tidak apa-apa. Ya, tapi jangan sampai tidak mengaji. Mengaji itu paling tidak ya seminggu minimal 1 kali lah. Ya, jangan yang spesialis daurah ya. Spesialis daurah ini kan sebulan sekali, masih syukur sebulan sekali. Kalau daurahnya 3 bulan sekali, demikian ikhwah. Ikhwah perhatikan, banyak ikhwan itu yang di tempat itu nggak ada kajian. Dia taunya kajian salaf itu melalui Facebook, melalui YouTube, demikian ikhwah. Tempatnya nggak ada pengajian. Itu Ustaz di sini nggak ada pengajian, bisalah ke antum kemari. Enak kali ya di Medan ya kalau saya ke sana. Setiap malam ada pengajian, bukan malam, siang sore malam ada pengajian. Saya katakan, udahlah antum syukuri aja lah yang di sini. Udah.
Karena ada ikhwan-ikhwan kita akhirnya pindah ke Medan. Dia merasa Masya Allah di sana taman-taman surga banyak. Antum tahu nggak apa yang dia lakukan setelah pindah ke Medan? Apakah ngaji tiap hari? Kira-kira antum dia ngaji tiap hari? Enggak ikhwah. Malah jadi spesialis daurah. Itu dia. Jadi ikhwah, kita itu seperti nggak bersyukur gitu. Kita mengharapkan sesuatu kalau itu ada tempat orang. Nikmat itu di tangan orang, baru kita merasa itu nikmat. Apa yang kita dapati, itu nggak kita rasakan nikmat. Demikian. Ketika Allah berikan itu kepada kita, hilang syukur kita kepada nikmat itu. Itulah ikhwah. Ya, jadi di mana kita berada, yang penting kita berupaya untuk ngaji. Allahu a'lam. Apa ini? Bagaimana sholat yang tidak memakai sajadah? Dan ada juga yang memilih sajadah hanya untuk kepala saja untuk sujud. Jazakumullah khairan. Ikhwah, sholat itu ada syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu diantaranya bersih, yaitu pakaian dan tempat bersih dari najis. Artinya walaupun antum sholatnya di atas tanah, kalau dia tidak ada najis maka silahkan. Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya utitu khamsan lam yu'ta li ahadan min qabli. Aku diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepadaku sebelumku, kepada para rasul sebelumku. Di antaranya ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Sesungguhnya Allah telah jadikan untukku tanah itu, bumi itu masjid, tempat sholat, wa tahuran, dan alat untuk bersuci. Di mana saja masuk waktu sholat, di situ ada masjid kita dan di situ ada alat untuk bersuci kita. Jadi tempat kita sholat itu dikatakan sudah masjid. Ya, masjid itu tidak harus berbangunan, tapi selama kita tempat sholat itu sudah dikatakan masjid. Jadi gimana ikhwah? Ya selama dia tidak ada najis. Ya, kalau antum mau sholat begitu terlihat ternyata di pas sujud itu tai kucing, ya janganlah di situ, geserlah agak-agak 2 meter, dan juga jangan di sebelahnya. Tercium kan, terganggu kesana dikit. Demikian. Tidak harus pakai sajadah, ya, tidak harus pakai sajadah. Kalaupun pakai sajadah, kalau sajadahnya bernajis, pakai sajadah, begitu kita sujud, ya bau pesing, ternyata kena ompol. Apa yang kita lakukan? Tetap di situ sabar lillahi ta'ala gitu. Nah, gimana jadinya? Singkirkan sajadahnya. Singkirkan sajadahnya. Kenapa? Karena sajadahnya bernajis. Jadi nggak apa-apa. Bagaimana kalau Rasulullah punya sajadah, ikhwah? Rasulullah punya sajadah dari tenunan pelepah korma, dan dia dalam hadis Bukhari waqad diswaddat, dia sudah menghitam, keras, sehingga ketika Rasulullah mau sholat dipercik-percikan dulu dengan air supaya lembut. Itu ikhwah. Demikian juga Rasulullah punya sajadah yang kecil khusus untuk kepala. Ini biasanya banyak dipakai orang waktu Covid dulu. Ya kan? Kecil. Boleh, silakan, enggak ada masalah. Yang terpenting ketika sujud yaitu sabda Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati arab. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Qadamain, 2 telapak kaki, rukbatain, di atas 2 lutut, 4, kemudian al-kaffain, di atas 2 telapak tangan, 6, kemudian wa'alal jabahah, dan di atas tulang kening. Tapi beliau nunjuknya ke hidung. Dan di tulang kening nunjuknya ke hidung. Artinya antara kening dan hidung ini dianggap satu tulang. Sampai Rasulullah mengatakan, la salata liman lam yusib anfaul ard. Tidak ada salat bagi yang hidungnya tidak terkena lantai. Jadi 7 anggota badan itu harus diletakkan. Bahasa kita dicecahkan, diletakkan di lantai. Jangan ada yang ngambang. Ada yang salat Allahu Akbar, ini letak di lantai, yang ini
nggak sah. Demikian, dia harus letak. Demikian. Terus gimana Ustaz kalau kita sholat begini? Terhalang. Apa namanya? Keningnya terhalang apa? Lobe. Sah nggak gini? Ikhwah, nggak ada masalah gini. Tidak ada dia harus ini nempel. Kalau dia hukum yang 7 tulang itu sama ikhwah. Ya sama, hukum 7 tulang itu sama. Kalau seandainya ini harus dibuka, berarti antum harus sediakan jahitan khusus untuk lutut ketika mau sujud itu dibuka resletingnya. Set, dempel buat pelekat ke atas. Jadi ketika mau sujud kulit lutut kena langsung ke lantai. Kan gitu jadinya. Telapak kaki harus kena ke lantai. Demikian, nggak boleh pakai sarung tangan karena nggak kena lantai. Jadi maksudnya itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya, dia diletakkan di lantai. Kalaupun dia ternyata terlapis segala macam, sajadah juga berlapis. Antum soal sini juga berlapis. Apa harus kita korek lagi nih? Kita gulung sajadahnya sampai dapat tanahnya. Nanti kita sediakan khusus untuk antum itu tanah-tanah di situ. Demikian, berapa lapis ini sudah? Jadi ikhwah yang dia konsepnya itu bukan lapis begitu yang nggak boleh, tapi dia diletakkan di tanah. Ya tapi gimana kalau pokok sajadahnya itu tebal? Ya nggak ada masalah, asalkan bisa napas. Kan ada ikhwah, sajadah dia pakai busa. Jadi ketika kita sujud, ini kena semua ini. Iya, kadang-kadang. Dan kemudian kita berdiri pun tidak stabil, saking empuknya. Saat gitu, macam dia. Yang biasa-biasa aja, yang wajar-wajar aja ya. Jadi tidak apa-apa, pakai sajadah. Kemudian, ketika mandi janabah bagi seorang wanita boleh tidak membuka gulungan rambutnya saat mencuci kepala? Apakah boleh tidak membuka saat rambut memang sudah tergulung saat berhubungan, atau boleh juga rambut itu terurai kemudian digulung ketika hendak mandi? Ikhwan azallahu wa iyyakum, ya, untuk mandi haid itu harus dibuka semua gulungan-gulungan, ikatan-ikatan kepala harus dibuka. Itu untuk mandi haid. Tapi kalau untuk mandi junub itu nggak dibuka, nggak apa-apa. Bagaimana kalau memang ketika kita mandi memang sengaja diikat, boleh apa enggak? Enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Ketika mandi junub, ya, sudah wudu artinya sudah dibersihkan semua madzakir, semua sudah, kemudian cuci lagi tangannya, kemudian berwudu, lantas kan ambil salah hasayat, ambil kemudian letakkan di kepala, kemudian diratakan. Begitu ikhwah. Ambil lagi, ratakan. Insya Allah udah rata itu di kepala, walaupun di sini ada sanggulnya, nggak perlu dibuka. Demikian ikhwah. Itu salah satu kemudahan untuk para akhwat supaya mereka tetap rajin melayani suaminya. Karena salah satu kendala para akhwat yang melayani suaminya yang cukup binal itu kadang-kadang, ya, masalahnya masalah mandi. Ustadz baru tadi mandi, keramas, masih mandi lagi, peninglah kepala kami. Demikian, ini mau ngaji lagi basah lah nanti jilbabnya gitu-gitu ikhwah. Itu salah satu kendala mereka. Makanya tidak harus diguyur habis. Kalau haid iya diguyur habis, dibuka. Demikian, dibuka dia. Harus masuk kena-kena ke rambut-rambutnya. Tapi kalau mandi junub ada rukhsah. Karena kalau mandi haid itu kan hanya sebulan sekali. Kalau mandi junub berapa kali? Hah? Tiap hari? Bisa. Belum tentu juga tiap hari sekali. Bisa juga. Ya itulah. Bisa juga ikhwah. Pokoknya setiap kali mau sholat mandi dia, sholat mandi. Apalagi kalau yang pegawai, pengantin baru kan itu lagi hot-hotnya itu lagi. Pantang kesenggol jadi, kesenggol jadi. Itu dia. Ya kalau yang sudah 50 ke atas itulah paling, ya antum lah yang tahu tuh jadwalnya. Nah itu ikhwah ya. Boleh nggak apa-apa ya. Untuk mandi junub, tapi kalau untuk mandi haid harus semua tocangan, semua ikatan harus digerai dan harus semua rambutnya harus basah. Allahu a'lam bishawab.
Seberapa infak sedekah minimal yang harus kita keluarkan dari jumlah rezeki yang didapati ustadz? Kalau dia belum sampai nisab, ya terserah antum. Mau berapa? Sanggupnya antum berapa? Dan jangan pelit, itu maksudnya. Kalau kira-kira antum bisa infak 10.000, 10.000. Demikian. Ya, berapa pantasnya antum berinfak? Karena kan ini untuk kita mendapatkan surga. Gaji 10 juta, infak 100 perak, masuk ke kaleng kota infak, bunyi lagi dia, kelentung gitu. Sudahlah kota infaknya kaleng. Sedangkan jalan nggak pakai infak aja udah bunyi-bunyi dia, ini kan kelentung, dung, 3. Demikian. Jadi, ikhwah, itu terserah antum, ya, terserah antum. Itu semua terkait dengan keimanan sebenarnya. Ketika antum mau infak nih, lewat kota infak. Ada yang sudah menyiapkan gitu kan, menyiapkan duitnya. Ini sudah, ini nanti kalau biasanya yang paling sering itu disiapkan 2.000 biasanya. 2.000 dengan 5.000. Demikian. Tapi yang belum siap kan buka dompet dia. Ketika dia buka ada yang merah, kan dia mulai mikir. Merah ini oh nggak bisa. Pindah gitu ya, pindah. Itulah ikhlas lillahi ta'ala yang abu-abu itu. Ikhlas lillahi ta'ala. Itu insya Allah ikhlasnya luar biasa itu ikhwah. Nggak ria dia, yakin ya nggak ria itu. Demikian. Jadi tidak ada ketetapan, silahkan. Dan ahabul amal ilallahi adwamu hawin qalla. Sungguhnya amalan yang paling disukai oleh Allah adalah yang paling kontinu walaupun dia itu sedikit. Makanya kalau antum ada kotak infak di rumah, 1 hari 1.000, 1 hari 1.000, 1 hari 1.000, itu luar biasa ikhwah. Dan belum tentu kita bisa, walaupun hanya 1.000, yang kalau jatuh, uang logam jatuh kita nggak kutip, ya. Tapi untuk mengkontinukan 1 hari 1.000 itu bukan mudah ikhwah. Biasanya kita rapel kan biasanya, 10 hari 10.000 gitu biasanya. Tapi untuk 1.000 itu kan mudah. Ya tapi jangan antum pilih yang 1.000 lah, yang 5.000 gitu ikhwah. Ya. Jadi tidak ada ketetapan harus berapa, karena dia bukan bicara masalah zakat. Kalau zakat ada ketetapan. Ada yang mau langsung nggak ya kira-kira? Enggak ya? Ustadz, pahala sabar ketika ditimpa musibah kan tanpa batas. Bagaimana sabar dalam ketaatan dan sabar dalam meninggalkan maksiat? Apakah tanpa batas? Ya. Ya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sabar kepada orang yang sabar dengan tanpa batas. Apakah termasuk sabar dalam menahan diri dari maksiat? Termasuk ikhwah. Harus sabar. Ya. Apalagi ketika ada peluang. Kita sabar untuk tidak main judi. Menahan diri nggak main judi. Kok bisa? Iya, karena nggak punya duit. Udah, dengan orang yang punya duit. Demikian ikhwah. Orang yang punya duit, dia menahan diri yang nggak main judi, ya, itu lebih membutuhkan kesabaran karena dia punya modal untuk itu. Tidak pergi ke ke luar negeri, ke negara-negara kafir misalnya. Ya bagi yang nggak punya duit, ya dia bisa sabar, masya Allah. Tapi bagi yang punya duit, di situ dia perlu sabar, karena dia punya modal untuk bisa ke sana. Itu ikhwah. Jadi semuanya sabar dalam menerima musibah, sabar dalam menahan diri daripada untuk menahan diri dari kemaksiatan, dan sabar dalam ketaatan itu juga sabar termasuk yang masuk dalam pahala yang tanpa batas. Allahu a'lam bishawab. Saya memakai madhab Syafi'i tapi masih sering datang ke kajian salaf. Apakah boleh seperti itu Ustaz? Boleh lah. Ya. Memang kalau dia madhab Syafi'i lantas nggak salafi? Enggak begitu ikhwah. Para ulama kita kan banyak bermadhab. Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Taimiyah itu Hambali, Ibnu Katsir Syafi'i, demikian. Siapa lagi? Ibnu Hajar ya itu Syafi'i, An-Nawawi Syafi'i. Demikian banyak yang bermadhab. Ya, Al-Muzani itu Imam Syafi'i. Tapi
Yang terpenting adalah dalam bermadhab tidak boleh fanatik, itu yang nggak boleh. Apapun kata madhab itulah yang paling betul, itu yang nggak dibolehkan. Antum boleh dalam satu masalah pindah ke madhab lain apabila dilihat bahwasanya madhab itu punya dalil yang lebih kuat. Boleh antum tinggalkan madhab antum, ambil pendapat yang ini. Demikian. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama yang bermadhab, yang menyatakan madhab Syafi'i, mereka juga ada perbedaan-perbedaan pendapat kan. Demikian. Ya, artinya mereka tidak taklid. Demikian. Yang nggak dibolehkan itu taklid. Pokoknya apapun yang dikatakan madhab maka itu yang paling betul. Sampai ada pernyataan apabila satu hadis bertentangan dengan ucapan imam, maka kemungkinan hadis tersebut hadis dhaif atau kalaupun sahih harus ditakwil disesuaikan dengan ucapan imam. Ini kan nggak boleh, ikhwah. Ya, ini satu hal yang nggak dibolehkan. Apakah anak kecil belum balik boleh jadi imam sholat? Selama dia sudah mumayyiz boleh. Seperti Amr bin Salamah. Amr bin Salamah ini, ikhwah, usianya masih 7 tahun. Dia berada di sebuah kampung, tempat orang-orang yang kita katakan rest areanya lah. Setiap sahabat yang baru pulang dari Madinah, mereka istirahat dulu di kampungnya Amr bin Salamah. Udah, kemudian yang biasa kan anak kecil suka nengok orang ngumpul-ngumpul gitu kan, dia dengar apa yang dibacakan sahabat yang dia dapat dari kota Madinah. Dan anak kecil, Amr bin Salamah sebagai anak kecil, banyak yang dia hafal. Sampai adzan dia tahu, bacaan Quran dia tahu. Hingga suatu hari, kampungnya ini masuk Islam. Datang ke Rasulullah, kampung masuk Islam. Lantas Rasulullah katakan, "Fal ya ummukum aqra'ukum bi kitabillah." Hendaklah nanti kalian pulang, yang mengimami kalian yang paling banyak hafalannya terhadap kitabullah. Ada apa di belakang, Bu? Kok ramai sekali? Ya Allah. Saya pantau HP dulu ya. Apa yang kejadian di belakang? Oh, jangan dicubit, Bu. Ya Allah, Bu, jangan. Coba, Bu, dikasihan akhwat-akhwat yang mau belajar, terganggu. Baik, apa tadi? Amr bin Salamah. Kemudian ikhwah, akhirnya ndak ada, namanya mereka satu kampung baru masuk Islam. Nggak ada yang banyak hafalannya kecuali Amr bin Salamah. Akhirnya Amr bin Salamah lah yang diangkat menjadi imam. Pada waktu itu umurnya masih 7 tahun. 7 tahun kan belum balik, ikhwah. Tapi sudah memayyiz. Artinya dia sudah punya akal, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sudah bisa belajar sholat dengan cara yang baik, sholat dengan cara yang baik. Walaupun dia sudah belum balik, tapi dia dianggap sudah mumayyiz, dan anak-anak yang mumayyiz itu sudah hukumnya sama seperti orang dewasa. Demikian. Misalnya nih, dia yang sudah mumayyiz, pertama dia masuk ke saf pertama, udah nggak boleh diganggu-gugat, nggak boleh antum tarik dia ke belakang. Kenapa? Dia yang pertama. Kecuali kalau anak-anak yang belum mumayyiz. Anak belum mumayyiz ini belum bisa diatur, ikhwah. Seperti anak ibu-ibu yang dibawa ini ke belakang ini. Nah, itu nggak mumayyiz itu. Semoga mamanya sudah mumayyiz. Demikian. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu kan nggak bisa dibilang diam nak ya, nggak paham kan dia. Itu tandanya belum mumayyiz. Hendaklah ibunya yang bawa dia keluar supaya dia nggak ganggu yang lain. Itu ikhwah. Jangan sampai nggak peduli. Anak siapa yang teriak? Mamanya diam aja. Demikian. Jadi dalam masalah ini, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, nampak anak yang nggak mumayyiz itu memang nggak ngerti dia. Kalaupun kita nasihati, nak, diam nak ya, diam. Nggak bisa dia pahami. Itu nggak mumayyiz namanya. Ya. Anak yang seperti itu tidak boleh ditempatkan di saf. Kenapa? Dia nggak sholat. Nanti dia pergi dari saf. Kita sudah letakkan di tempat kita, samping kan. Allahu Akbar, pergi dia. Masih syukur dia pergi, ditolaknya bapak samping.
Ya bagaimana yang begitu kan? Demikian. Ada yang bapaknya lagi rukuk di depan, bapak itu ditolaknya. Ya kalau lagi rukuk kita tolak dari belakang, apa yang terjadi? Demikian. Kadang-kadang dia pergi, wah pergi dia kan, tentu bapak yang di samping ngerapat. Datang lagi dia berusaha supaya dia masuk. Kan ganggu ikhwah. Demikian ikhwah. Kalau itu jangan masukkan saf. Demikian. Bahkan kalau bisa jangan dibawa ke masjid. Supaya nggak ganggu. Kan anak laki-laki kan ada yang tawaf itu. Di saf. Muter dia, entah berapa kali, 7 kali mungkin. Habis itu dia naik mimbar. Macam dia mau apa? Mau cium Hajar Aswad gitu kan. Naik mimbar. Syukur-syukur nggak ada mic-nya. Kalau nggak, dia kan tes 1, 2 cek. Bisa begitu. Demikian. Kan mengganggu. Maka jangan dibawa yang ke masjid yang seperti ini sebenarnya. Karena apa? Akan mengganggu. Maka nanti kita usahakan nanti ada ruangan khusus tuh ibu-ibu bawa anak. Karena emang terganggu. Banyak ibu-ibu yang mengeluh terganggu dengan ibu-ibu yang bawa anak-anak. Karena anaknya nggak ditertibkan. Itu dia. Karena anaknya nggak ditertibkan. Ada yang menertibkan Masya Allah, tapi nggak bisa tertibkan. Lebih parah lagi, pura-pura nggak punya anak. Itu dia. Pak anaknya, wow Masya Allah. Gitu. Demikian. Ya. Nanti kita buat insya Allah ruangan khusus untuk ibu-ibu yang bawa anak. Mungkin kita buat televisinya. Jadi mereka di situ ribut, jungkir balik, mereka nggak masalah di situ. Ya. Jadi akhwat-akhwat yang belajar tetap nggak terganggu. Mereka pun main-main juga nggak terganggu mainnya. Demikian. Karena kasihan juga kalau kita larang mereka ya disitulah dia tempatnya sambil dengar, sambil ngaji, sambil bawa anak gitu kan. Mau pergi ke Brastagi jauh ke Masjid Muwahhidin lah wisata dia. Ya kan, wisata religi. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya izin bertanya Ustaz, apakah benar kuburan Ibnu Taimiyah dibangun atau dinaikkan? Allahu a'lam, enggak tahu saya. Di mana kuburan Ibnu Taimiyah? Enggak tahu. Kalaupun dilakukan itu, Ibnu Taimiyah lepas tangan tentang itu. Seperti kuburan Husain, itu kan dibangun. Kuburan Imam Syafi'i kan dibaguskan. Ya, itu bukan berarti mazhabnya Imam Syafi'i atau Husain. Jika kita dapat harta dan qadarullah belum berhaji, mana lebih utama? Segera mendaftar haji atau dipakai buat modal usaha, baru hasil usaha mendaftarkan haji? Ikhwah, daftarkan haji. Antum terlambat 3 bulan itu bisa sekian tahun nanti antum dapat jatahnya. Sekarang saja kalau antum daftar di Medan sudah dapat jatah kapan? 30 tahun. Antum sekarang mendaftarnya usia 50 tahun. Ya, nantilah usia 80 tahun kalau nggak meninggoy. Iya, gimana lagi ikhwah? Jadi begitu dapat, kan daftarnya hanya 25,5 masih, begitu kan? Udah lebih sekarang. Untuk dapat porsi kan gitu, 25,5 juta. Dapat langsung itu, masalah modal usaha masih bisa. Ya, cari-cari yang lain. Itu ikhwah. Kalau untuk pengembangan, udah nggak usah kembang-kembangan dulu loh. Itu aja dulu daftar. Karena masalahnya konsekuensinya nanti beda setahun, beda sebulan bisa beda sekian tahun. Maka daftarkan dulu ya hajinya. Kemudian usaha-usaha, Allahu a'lam. Setelah meninggal, ibu meninggalkan perhiasan berupa emas sebagai harta warisan. Jika perhiasan itu dijual dan uangnya dibagikan, apakah ayah mendapatkan bahagian dari beberapa bagian? Dapat. Ya. Kalau ayah masih hidup, maka dia dapat untuk ayah. Berarti kan suami itu ya. Suami, ayah dapat 1/4. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu' mimma tarakna. Apabila kalian punya anak wahai para istri meninggal, maka untuk para suami 1/4 dari harta yang kalian tinggalkan. Kalau si istri nggak punya anak, falakumur sulus, falakumun nifs untuk si istri, suami, untuk suami dapat 1/2. Ustadz mau bertanya, bagaimana cara agar saya bisa bertahan karena selama dalam pernikahan saya merasa sendirian? Nikah sendiri itu gimana sih maksudnya? Mungkin suaminya nggak peduli, ya, suami nggak peduli. Ikhwa azallahu wa iyyakum. Ketika menikah, kemudian memang ada jenis suami itu memang nggak banyak komunikasi, diam saja. Mungkin itu yang dimaksud, atau nggak peduli, ya, atau nggak peduli. Maka cobalah para istri yang pintar ngomong, bicara, buka pembicaraan. Jangan juga diam-diam saja supaya suami pun
tahu bahwasanya dia nggak merasa lonely kan di rumah sendirian. Kasih tahu, bang, saya kepinginnya abang tuh begini-begini, ada yang ngawani saya begitu. Apalagi dia belum punya anak, ya akan terasa sendiri, wah. Kalau dia punya rumah sendiri, nyawa sendiri gitu kan, belum punya anak, akan terasa sendiri. Beda halnya dengan ibu-ibu yang punya anak, dia akan disibukkan dengan anaknya, antar jemput begitu ya, ngajari. Tapi kalau dia masih belum punya anak, memang terasa sendiri. Maka cobalah ungkapan itu kepada sang suami, mana tahu ada jalan keluarnya. Demikian ikhwah. Karena bisa saja suami itu nggak peka, memang ada suami itu nggak peka, dia nggak ngerti. Dilihatnya istrinya itu sudah sakit perut, tapi kamu kenapa sih Dik, kok pegang-pegang perut, lapar ya katanya. Padahal istri itu sudah sakit perut, mungkin senggugut segala macam, ya dia nggak paham, kasih tahu. Ada suami itu melihat istrinya ini sedang sakit, paham. Ada ya ini ngambek, paham dia. Ada yang ini minta jatah lebih, ini apanya, uang belanja minta tambah. Bisa begitu ikhwah, ngerti mereka. Karena hari-hari kan kita lihat. Tapi nggak semua suami bisa begitu. Ya, ada suami, ada istrinya diam saja. Masya Allah, solehah kali istri saya, semenjak 2 hari ini pendiam kali dia. Padahal lagi ngambek, dikira sedang memperbaiki diri. Mungkin lagi muhasabah dia untuk 2025. Istrinya lagi ngambek, dibilang lagi muhasabah. Demikian. Jadi ya begitulah karakter masing-masing, semua punya karakter masing-masing. Demikian ikhwah. Oke lah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.